Buat kalian para pengguna kartu kredit wajib paham apa itu BI checking atau yang sekarang kita kenal dengan istilah SLIK. Di video kali ini kita akan bersama membahas tentang istilah-istilah yang mungkin sudah familiar di telinga teman-teman semuanya seputar SLIK atau BI checking. Dan kali ini kita juga akan membahas bagaimanakah cara yang benar untuk membersihkan BI checking yang sudah terlanjur berstatus kredit macet. Oke, sedikit insight buat teman-teman semuanya yang masih awam tentang BI checking. Kenapa dulu itu namanya BI checking? Karena dulu sebelum lahirnya Otoritas Jasa Keuangan, semua lembaga keuangan itu kalau mau cek riwayat kredit calon debiturnya itu di Bank Indonesia. Makanya dulu itu dikenal dengan istilah BI checking. Nah, setelah pengawasan sektor perbankan ini beralih ke OJK pada tahun 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015, istilahnya kemudian berubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang sekarang kita lebih kenal dengan istilah SLIK. Dan yang mengeluarkan informasi debitur itu bukan lagi dari Bank Indonesia, melainkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Secara bahasa sederhananya, SLIK atau BI checking itu adalah catatan riwayat kredit di semua lembaga keuangan, baik itu di perbankan, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. Jadi di lembar SLIK atau BI checking, semua catatan riwayat kredit akan muncul di situ, baik itu catatan baik maupun catatan buruk. Nah, setiap riwayat kredit tersebut akan ditandai dengan istilah kolektibilitas, atau yang lebih akrab kita dengar dengan istilah kolek. Kolek 1, kolek 2, kolek 3, kolek 4, dan kolek 5. Kolek 1 atau kolektibilitas kredit 1 itu artinya kredit yang berjalan lancar, yang berarti kewajiban membayar cicilan selalu dipenuhi tepat waktu, termasuk bunga pinjaman dan tidak pernah menunggak. Nah, buat kalian para pengguna kartu kredit atau yang baru mau mengajukan kartu kredit, kolektibilitas kredit kalian ini wajib di angka 1. Karena ini adalah acuan pertama dari perbankan untuk mengetahui kredibilitas kredit calon debiturnya. Jadi semua lembaga keuangan itu sebelum memberikan fasilitas kredit, hal pertama yang akan mereka lakukan itu adalah mengecek informasi riwayat kredit calon debitur. Kemudian selanjutnya kolek 2 atau kolektibilitas kredit 2 itu artinya kredit dalam perhatian khusus atau DPK. Dalam hal ini debitur terdata terlambat melakukan pembayaran kredit selama 1-90 hari. Kemudian selanjutnya kolek 3 atau kolektibilitas kredit 3 itu artinya kredit tidak lancar. Dalam hal ini debitur pernah menunggak cicilan dalam kurun waktu 91-121 hari. Kemudian selanjutnya kolek 4 atau kolektibilitas kredit 4 itu artinya kredit diragukan. Dalam hal ini debitur pernah menunggak cicilan sampai lebih dari 121 hari. Kemudian yang terakhir kolek 5 atau kolektibilitas kredit 5 itu artinya status debitur sudah masuk dalam non-performing loan alias kredit macet. Karena dalam hal ini debitur sudah menunggak cicilan kredit selama lebih dari 180 hari. Kemudian dalam jangka waktu tertentu apabila status kredit macet ini tidak segera diselesaikan, maka biasanya pihak lembaga keuangan akan mengambil sebuah tindakan yang disebut dengan istilah WO atau dihapus bukukan. Tapi bukan berarti hutangnya ini lunas ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham tentang istilah dihapus bukukan ini. Memang secara administratif kredit macet itu direlakan tetapi tidak untuk dilupakan. Prosedur penagihan tetap akan berjalan sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Nah, kenapa sebuah lembaga keuangan itu melakukan penghapus bukuan dalam kurun waktu tertentu kepada debitur yang sudah berstatus non-performing loan atau kredit macet?
Karena hal ini dilakukan agar neraca keuangan dari sebuah lembaga keuangan tersebut tidak terganggu. Bahkan di tahun 2023, Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu menjadi yang paling tinggi kenaikannya dalam hal penghapus bukuan kredit macet. Tercatat dalam periode tahun 2023, Bank Rakyat Indonesia ini telah melakukan penghapus bukuan kredit macet senilai 34 triliun rupiah. Oke, sekarang bagaimanakah caranya untuk membersihkan slik atau BI checking yang sudah berstatus call 5 macet? Apakah bisa menjadi call 1 lancar? Tentu saja bisa. Caranya dengan cara membayar seluruh tunggakan yang ada yang menyebabkan kolektibilitas kredit itu menjadi buruk. Cara penyelesaiannya itu bisa dengan cara membayar pokok berikut dengan bunga dan penghapusan denda. Nah, penghapusan denda ini biasanya bisa dinegosiasikan. Bahkan bunga berjalan itu bisa dihapus kalau bisa melakukan negosiasi. Jadi tergantung pinter-pinternya debitur dalam melakukan negosiasi pelunasan kredit macet. Nah, setelah semua tunggakan kredit itu dibayar, secara aturan kredibilitas kredit akan kembali normal dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kalau mau ambil kredit atau pinjaman lagi biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Apakah mereka berani memberikan fasilitas kredit setelah proses penyelesaian kredit macet, atau harus menunggu slik atau BI checkingnya benar-benar bersih? Dalam hal ini kembali lagi sangat fleksibel, tergantung dari negosiasi dan kebijakan masing-masing lembaga keuangan. Kalau ada oknum yang menawarkan pembersihan BI checking tanpa penyelesaian tunggakan kredit, sudah bisa dipastikan itu adalah 100% penipuan. Karena sekarang ini banyak sekali orang awam yang menjadi korban penipuan dengan modus pembersihan BI checking. Jadi tetap waspada dan selalu berhati-hati. Sebagai penutup, gunakan fasilitas kredit secara bijak agar terhindar dari masalah kredit macet. Buat yang punya pertanyaan seputar tema pada video kali ini, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa sebagai bentuk dukungan buat channel ini agar semakin berkembang, silakan untuk menekan tombol like and subscribe. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat.